وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, marilah kita pertama-tama panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita yang kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam yang harus selalu kita jaga sampai kapanpun. Juga nikmat sehat, nikmat yang termasuk nikmat besar yang selalu sering dilupakan adalah sehat. Ingat baru waktu sakit. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang nanti kita di akhirat sangat menantikan syafaatnya. Para hadirin, para bapak, para ibu yang saya hormati, anak-anak juga. Tak terasa hari sudah memasuki hari 22 babak semifinal. Di hari ke-22 ini seharusnya kita lebih semangat, lebih antusias, lebih benar-benar memperjuangkan waktu demi waktu dalam bulan puasa Ramadan ini, sebab sebentar lagi akan pergi dan kita tidak tahu tahun depan kita nemu atau tidak. Kalau kita punya barang berharga yang sebentar lagi akan hilang, biasanya terus-terusan kita pakailah istilahnya, karena sebentar lagi akan terpisah. Begitu juga seharusnya dengan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, seharusnya semakin lama semakin kita semangat. Apalagi mau detik-detik akhir, di mana juga di sini ada harapan Lailatul. Para bapak, para ibu yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Imam Jalaluddin Al-Ma'ali mentafsir wal asri ay ad-dahri aw ma ba'da zawal ila al-ghurub aw salatil asri. Tiga penafsiran. Wal asri ad-dahri, masa waktu. Boleh wal asri demi masa. Ini karena sumpah, wawnya waw sumpah. Aw ma ba'da zawal ilal ghurub, atau waktu setelah tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Demi waktu setelah tergelincir matahari sampai terbenam matahari, boleh mentafsir seperti atau sholatil asri wal asri, demi sholat asar. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia, jenis manusia siapapun itu benar-benar dalam kerugian.
kecuali pertama orang beriman, beramal soleh, saling mewasiatkan kebaikan perkara hak, dan saling mewasiati dengan sabar. Wa tawassau itu awsal ba'duhum ba'dan. Jadi sebagian yang lain menasihati yang lain, saling menasihati. Makanya wa tawassau itu kalau dalam bahasa grammar istilahnya bahasa Korea itu bukan fil amar tapi fil ma'ruf. Di sini Imam As-Sawi Ahmad bin Muhammad As-Sawi ini pensyarah daripada tafsir Jalalainnya, cuman beliau Al-Maliki bermadzhab Malik. Kan ini tafsir ini Jalalain karya Syekh Jalaluddin Al-Mali dan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, makanya dikatakan Jalalain sebab pengarangnya namanya sama. Jalaluddin semua separuh-separuh. Syekh Jalaluddin Al-Mali belum sempat merampungkan sudah wafat, terus diteruskan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti, makanya dikatakan Al-Jalalain. Jalan ini disyarahi pertama oleh Syekh Sulaiman bin Umar Al-Ajili Asy-Syafi'i. Asy-Syair bin Umar, beliau wafat 1204 Hijriah, oleh Syekh Sulaiman bin Jamal bin Umar. Beliau Asy-Syafi'i, mazhabnya Syafi'i. Juga oleh Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Maliki. Jadi Syekh Ahmad bin Muhammad juga mensyarainya, mengomentarinya, cuman beliau mazhabnya Maliki. Wa'lam annahu subhanahu wa ta'ala, dalam komentarnya itu, hakama bil khusrani ala jami'in nas illa man ata bihadhihi al-arba'ah. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi dengan rugi atas semua orang kecuali orang yang ada 4 kriteria tadi. Pertama adalah iman. Jadi syarat orang untuk tidak rugi harus punya iman. Iman bahwa Allah itu ada, iman bahwa Allah itu satu, dan iman yang lain kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada utusan-utusan Allah, kepada qadar khairihi wa syarrihi minallah. Kita kalau ditimpa senang pasti kuat bisa, tapi saat ditimpa musibah kita kadang-kadang lupa bahwasanya semua itu dari Allah, khairihi wa syarrihi minallah. Jadi syarat pertama orang tidak rugi harus iman. Yang kedua adalah wa'amilus shalihat, ay imtathalu al-ma'murat wajtanabu al-manhiyat. Ditafsirnya itu bahwa wa'amilus shalihat, melaksanakan amal-amal baik, adalah mereka melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Karena memang amal itu tidak hanya sekedar melaksanakan, juga ada bentuk menjaga. Jadi orang yang tidak rugi, yang kedua cirinya adalah wa'amilus shalihat, melaksanakan amal soleh. Iman ini fondasinya, harus juga amal solehnya ada.
artinya melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Sholat 5 waktu, oke, dilaksanakan bahkan berjamaah, bahkan awal waktu, bahkan tidak sendiri, keluarganya dibawa ke masjid, bahkan tetangganya diajak, dan seterusnya. Jadi kita tidak hanya baik sendirian saja, keluarga kita, tetangga kita, kita. Zakatnya oke, baik itu zakat harta, orang yang punya lebih harta sampai pada titik nisabnya mengeluarkan zakat, ada hitung-hitungan. Ataupun zakat fitrah nanti dilaksanakan. Pokoknya apa yang menjadi perintah Allah, baik itu wajib, sunnah, dilaksanakan. Setelah sholat 5 waktu, wiridannya ya sebentar, 33 sampai 100, tidak akan menghabiskan waktu. Tiba-tiba jam ini kadang-kadang terasanya lah. Sebab apa? Sebab hawa nafsu yang mendukung kita, yang ngalang-ngalang. Coba karena mungkin itu ya godaan setan dan seterusnya lah yang harus kita hilangkan. Para hadirin yang saya hormati, melaksanakan perintah juga menjauhi larangan-larangan Allah. Organ tubuh kita jaga dari mulai mata kita, tidak kita melakukan hal-hal yang dilarang, justru melakukan hal yang diperintahkan. Untuk baca Quran, untuk baca hadis dan ilmu-ilmu yang lain. Ini mah tangan kita gunakan untuk menolong orang sesama tanpa pandang bulu. Orangnya baik sama kita atau tidak baik sama kita, kalau butuh tolong ya ditolong. Kaki kita langkahkan tidak ke maksiat, tapi kita langkahkan ke mushola, kita langkahkan ke majelis ta'lim, kita langkahkan untuk hal-hal kebaikan. Wa amilus shalihat, ini termasuk nanti orang-orang yang tidak rugi, bukan orang yang tidak punya mobil, bukan orang yang tidak punya harta banyak, atau hal-hal yang lain yang bentuk duniawi. Tidak. 4 kriteria yang membuat orang terbebas dari kerugian. Yang ketiga adalah wa tawasau bil haqq, ay bil iman, ay bi furu'ihi min at-ta'at, ay bil iman wa furu'ihi min at-ta'at wa ittiba'i as-salaf wa zuhdi fid dunya wa raghbati fil akhirat wa ghairi dzalik. Ini penafsiran daripada Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Maliki. Jadi bil-haq adalah ditakdir dengan al-iman, iman dan qur'iyahnya dari toat-toat yang lain. Jadi kita selalu menasihati orang, yuk jaga iman, selalu berpesan bahwa iman adalah hal yang paling berharga yang harus dijaga.
sampai kapan? Jangankan dengan barang-barang duniawi, andai kata yang lebih mahal dari itu pun tetap kita jaga iman kita besarkan. Tidak hanya sekedar kepada diri kita sendiri, tapi kepada orang lain, keluarga kita, tetangga kita. Wa tawasau bil haqqi wa qur'ihi, dan 10 qur'iyahnya minat ta'at. Kita saat seorang merasakanlah ibadah umpamanya, kita jangan membuatnya semakin bersama ibadah. Aduh, saya mau sholat di sini agak-agak berat, ya kita motivasi. Watawasau bil, kita beri motivasi supaya dia terus semangat lagi. Ini perintah Allah supaya kita terjauh dari kerugian. Orang umpamanya senang hura-hura sharing barangkali, jangan dibikin mereka malah tambah senang hura-hura. Kalau sharing, ya kalau enggak ya nggak usah maksa ya. Kita ngajak tidak maksa wa tawasau bil haqqi. Dan juga kita telah berwasiat supaya kita itu zuhdu di dunia. Jangan, ya memang dunia penting, tapi jangan sampai itu membuat kita lupa diri bahwa kita di sini itu di dunia itu hanya sekedar numpang lewat. Dunia bukan tempat yang selamanya, tapi dunia adalah tempat sementara kita, dan kita nanti pada gilirannya akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama di dunia. Wa tawasau bil haqqi. Yang keempat adalah wa tawasau bis sabri ala ta'ati wa 'anil ma'siyah wa 'alal balaya wal masa'ib. Kita juga saling menasihati dalam supaya menetapi kesabaran. Sabar dalam apa? Al-ta'ah, dalam melaksanakan taat kepada Allah. Berat. Makanya ibadah itu sing paling baik tuh walau sedikit tapi istiqomah. Jangan 100 rakaat sehari udah besoknya kagak ada, tapi 2 rakaat terus-terusan itu jauh lebih disukai oleh Allah ketimbang yang banyak tapi cuma sekali. Wa 'anil ma'siyah, dan berwasiat untuk sabar dari menjauhi maksiat. Karena sabar itu tidak hanya sekedar masalah musibah, tapi sabar juga adalah dalam melaksanakan perintah Allah, juga menjauhi larangan Allah, dan juga berpesan dalam sabar dalam menghadapi cobaan hidup. Romantika kehidupan, kadang di atas kadang di bawah, nggak suka karya orang tuh gak selamanya hidup mulus, dan seterusnya. Perlu adanya kesabaran untuk menghadapinya, dan sabar itu tidak akan sia-sia, pahalanya besar. Kita menghadapi rasa pedih di dunia dengan sabar, Allah menjanjikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar pahalanya nanti tanpa hitungan. Ya. Jadi artinya bahwasanya manusia ini adalah makhluk yang rugi
kecuali 4 orang. Orang punya 4 kriteria. Selain itu mereka rugi. Biar punya tanah ratusan hektar ya apa kira rugi. Jabatan hebat, apa hebat, tetap kalau tidak punya kriteria 4 rugi. Pertama iman. Yang kedua adalah beramal soleh. Yang ketiga adalah saling mewasiati, mewasiati dengan perkara hak, iman dan seterusnya, dan saling menasihati untuk menetapi kesabaran, baik dalam melaksanakan perintah Allah atau menjauhi larangannya atau menghadapi cobaan ini. Akhirnya moga-moga kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk untuk selalu menjaga yang 4 ini sampai terus dan moga-moga kita itu dalam melaksanakan puasa terus sampai lebaran, sampai dan seterusnya, kita tetap diberi sehat walafiat selamat lahir batin. Mungkin saya cukupkan sekian. Barangkali ada kekurangan, salah dan seterusnya mohon dimaafkan. Ihdinas shiratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.